Om Swastiastu. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan dan juga menjelaskan mengenai instalasi Nextcloud yang telah saya lakukan bersama dengan teman kelompok saya, yang dimana untuk awalan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara instalasi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Nextcloud dan bagaimana aplikasi ini dapat digunakan sebagai solusi private SaaS, serta manfaat utama dari penerapan Nextcloud dalam skenario perusahaan dan lingkungan kampus. Jadi, Nextcloud adalah platform open source untuk penyimpanan dan kolaborasi file yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data mereka sendiri secara aman. Kemudian Nextcloud sebagai software as a service. Nextcloud dapat dikonfigurasi menjadi solusi private cloud yang memberikan layanan serupa dengan SaaS publik, seperti penyimpanan file, kolaborasi dokumen, dan kalender. Kemudian manfaat utama penerapan Nextcloud. Yang pertama ada kendali penuh atas data. Perusahaan atau kampus dapat mengelola dan mengembangkan data secara internal tanpa tergantung pada penyedia layanan awan, pihak ketiga. Kemudian keamanan yang ditingkatkan. Nextcloud mendukung berbagai fitur keamanan seperti enkripsi end-to-end, autentikasi dua faktor, dan kontrol akses granular yang menjaga keamanan data di lingkungan perusahaan atau kampus. Kemudian kolaborasi efisien. Nextcloud mendukung kolaborasi file secara real-time, memungkinkan tim atau kelompok mahasiswa berbagi dan mengedit dokumen, serta menggunakan fitur seperti kalender bersama. Kemudian integrasi dan kustomisasi. Platform ini mendukung integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, serta bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Misalnya, untuk integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran di kampus atau aplikasi manajemen bisnis perusahaan. Kemudian yang terakhir, penghematan biaya. Dibandingkan dengan layanan SaaS publik, Nextcloud dapat mengurangi biaya berlangganan jangka panjang karena hanya membutuhkan investasi awal untuk perangkat keras dan pengelolaan internal. Dalam skenario perusahaan atau kampus, Nextcloud memungkinkan fleksibilitas, keamanan, dan kontrol yang lebih baik atas data dan proses kolaborasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Nextcloud. Pertama, kita buka VirtualBox terlebih dahulu dan klik New. Di sini kita tulis Ubuntu Server. Dan di sini kita ubah base memory ini menjadi di 400 MB dan prosesor ini menjadi 3. Kemudian kita beralih ke hard disk. Di sini kita centang terlebih dahulu. Dan finish. Klik setting dan akan muncul seperti ini. Kita pilih yang ini, pilih energi ini, dan kita pilih Ubuntu 24.04. Kita beralih ke network. Di adapter 2 ini kita pilih menggunakan yang ini. Kita ubah ke allow all, terus klik OK. Setelah itu kita start. Ini akan muncul seperti ini. Ini kita diamkan sampai dia selesai terlebih dahulu. Kita klik enter. Sini juga pilih enter. Sini enter. Sini pilih down dan enter. Di sini juga enter.
pilih down dan enter. Sini kita pilih down dan enter. Di sini juga sama. Kita masukkan your name. Di sini kita masukkan Tora dan Tri. Terus di sini kita klik Ubuntu Server atau pilih Ubuntu Server. Lalu di sini kita masukkan username dan password. Setelah itu pilih down dan enter. Di sini kita enter. Sini kita tap dan enter. Sini juga sama. Terus kita tunggu prosesnya. Setelah itu enter. Sini klik enter juga. Nanti akan tampil seperti ini dan kita tunggu sampai dia memunculkan username yang sudah buat dan juga passwordnya. Terus klik enter. Sini kita tulis clear dan enter. Sini kita masukkan perintah apt install tools. Setelah itu enter. Terus ini kita masukkan password dan enter. Seterusnya kita di sini masukkan perintah clear dan enter. Di sini kita masukkan if config. Setelah itu kita enter. Kita beralih ke Windows atau command prompt dan memasukkan perintah atau command SSA atau SRR. Di sini kita juga masukkan IP dan enter. Terus di sini kita pilih Y. Terus kita juga masukkan password dan enter. Sini kita tulis clear dan enter. Terus kita cek ke browser dengan menggunakan IP yang kita dapat tadi. Setelah itu kita memasukkan perintah atau command sudo apt install apache 2. Terus kita masukkan password dan enter. Sini kita pilih Y dan enter. Setelah itu kita masukkan command clear. Setelah itu enter. Dan kita masukkan command sudo systemctl enable apache 2. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita refresh, akan muncul seperti ini nantinya. Terus kita command clear. Setelah itu kita command sudo apt install MariaDB server. Kemudian kita enter. Dan di sini kita pilih Y dan enter. Terus ini kita command clear. Terus ini kita command sudo systemctl enable MariaDB. Terus ini kita command clear
Kemudian kita commit sudo mysql secure installation dan enter. Di sini kita enter, di sini kita pilih no atau n, di sini kita y dan enter. Terus kita masukkan password juga, setelah itu kita enter. Di sini kita klik y, kemudian enter. Di sini juga sama. Di sini juga sama y. Di sini juga sama. Setelah itu kita masukkan command clear dan enter. Kemudian kita juga melakukan sudo mysql, setelah itu kita enter dan command clear. Setelah itu kita muncul seperti ini. Nanti kita akan memasukkan sudo apt install php 8.3 name dan php 8.3 CLI. Kemudian php 8.3 string php 8.3 inap dan php 8.3 redis php 8.3 snnp. Kemudian php 8.3 xml, php 8.3 zip, php 8.3 core, php 8.3 mysql, php 8.3 gd, kemudian enter. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yang dimana setelah menginstal file-file yang diperlukan dari PHP, itu kita melakukan restart dengan menggunakan komen sudo systemctl restart apache 2. Kemudian kita pindah ke direktori cd var www.html. Kemudian kita akan mengecek filenya menggunakan ll. Kemudian kita akan masuk ke vi info.php. Dan kemudian kita akan menambahkan file PHP. Kemudian untuk keluarnya kita menekan escape dan key tanda seru untuk keluarnya. Kemudian masuk lagi dengan menggunakan perintah sudo, yaitu sudo v php.info, dan menambahkan file yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan restart kembali dan bisa dicek untuk melihat info.php-nya menggunakan IP, kemudian /info.php. Dan untuk PHP versionnya bisa dilihat sudah berjalan. Kemudian lanjut untuk menginstal phpMyAdmin dengan menggunakan perintah sudo, yaitu sudo install phpMyAdmin. Kemudian pilih yes pada dbconfig. Dan masukkan password yang diinginkan. Dan confirm passwordnya lagi. Kemudian untuk bagian web server reconfigure, karena kita menggunakan Apache, kita centang pada bagian Apache dan pilih OK. Kemudian lakukan restart kembali menggunakan perintah sudo systemctl restart apache 2. Kemudian kita bisa masuk ke phpMyAdmin-nya menggunakan username root dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lakukan instalasi Nextcloud-nya dengan masuk ke web dari Nextcloud-nya.
kemudian masuk ke bagian Nextcloud Server, dan masuk ke Community Project, dan untuk bagian get zip filenya itu klik kanan dan copy linknya. Kemudian install menggunakan perintah sudo widget dan link dari Nextcloud-nya. Kemudian sembari menunggu, kita bisa langsung buat untuk pada bagian database-nya dengan meng-create database baru dengan nama db_nextcloud, kemudian create, kemudian add user account, kemudian masukkan username akunnya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya menggunakan Nextcloud, kemudian untuk hostname-nya kami menggunakan localhost, kemudian untuk passwordnya itu disesuaikan sesuai keinginan. Dan untuk pada bagian global privilege itu bisa dicentang. Dan ketika sudah selesai proses installnya, kita bisa mengeceknya menggunakan ls untuk mengecek apakah unduhan Nextcloud-nya sudah ada atau belum. Bisa dilihat untuk installannya sudah ada. Kemudian kita unzip file zip dari Nextcloud-nya menggunakan perintah sudo apt install unzip. Kemudian gunakan perintah unzip lagi dengan menggunakan command sudo unzip latest zip. Kemudian bisa dicek dengan menggunakan ls lagi, bisa dilihat untuk filenya sudah terdetek Nextcloud. Kemudian kita cek lagi menggunakan ll, ubah kepemilikannya menjadi www.main_data dengan menggunakan perintah sudo chown -r www.main_data www.main_data Nextcloud. Kemudian kita bisa mengecek untuk Nextcloud-nya menggunakan IP kita lagi, kemudian /Nextcloud. Nah, dapat dilihat untuk proses loginnya itu bisa dimasukkan sesuai dengan username yang sudah kita create itu pada awal, dan bisa memasukkan passwordnya. Kemudian untuk pada bagian database account-nya itu kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat sebelumnya, yang dimana tadi saya menggunakan Nextcloud untuk usernya. Dan kemudian untuk database name-nya itu bisa menggunakan db Nextcloud yang sudah tadi kita create. Dan untuk database host-nya itu kita biarkan localhost karena tadi kita menggunakan localhost. Kemudian kita bisa install untuk Nextcloud-nya. Jika ada tampilan trouble site, itu kita bisa back saja dan bisa langsung masuk ke Nextcloud-nya. Kemudian lanjut untuk penggunaan LibreOffice, itu pastikan LibreOffice itu sudah terinstall di perangkat kalian. Kemudian buka untuk LibreOffice-nya untuk mengecek.
Karena di sini saya sudah menginstalnya, kita bisa langsung saja ke bagian apps. Kemudian untuk pada bagian Your Apps, itu kita cari untuk LibreOffice-nya dan kemudian Enable, yang dimana itu dapat menghubungkan untuk Nextcloud dengan LibreOffice-nya. Kemudian untuk percobaan, dimana kita mengubah sebuah dokumen, itu menggunakan Nextcloud, itu lewat LibreOffice, itu bisa langsung ke file, dan kita cari untuk dokumennya. Dan di sini saya menggunakan dokumen yang sudah ada di Nextcloud-nya. Kemudian kita bisa klik kanan dan pilih Edit with LibreOffice. Kemudian masukkan password dan juga username yang telah kalian buat pada awal. Kemudian masukkan password baru, yaitu master password, yang dimana itu bisa kalian gunakan untuk pembukaan LibreOffice ke depannya. Dan di sini saya mau coba untuk mengubah tulisan Nextcloud menjadi merah. Dan bisa kita cek, yang dimana kita bisa download file barusan dan dibuka menggunakan Word, bisa dilihat untuk tulisannya sudah berubah merah. Nah, sekian penyampaian dari saya dan juga teman kelompok saya mengenai instalasi dari Nextcloud dan sedikit percobaan Nextcloud menggunakan LibreOffice. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om.